Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan praktikum week 11 yaitu mengenai Dynamic Memory Allocation dan pengembangan akademik simulator. Jadi, tugas ini merupakan kelanjutan dari pengembangan akademik simulator yang sebelumnya telah dibuat oleh Ucap dan Butet. Pada tahap awal, simulator yang dibangun telah mampu mengelola data mahasiswa dan mata kuliah secara statis namun masih memiliki dua kekurangan mendasar, yaitu yang pertama interaksi dengan pengguna masih bersifat statis, kemudian kapasitas penyimpanan data bersifat tetap. Jadi untuk menjawab dua masalah ini, Ucap dan Butet sepakat melanjutkan pengembangan simulator dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Dengan konsep ini, simulator tidak lagi dibatasi oleh ukuran array tetap, melainkan dapat mengalokasikan dan menyesuaikan ruang penyimpanan secara dinamis sesuai kebutuhan data yang masuk. Hal ini tidak hanya membuat simulator menjadi lebih fleksibel, tapi juga lebih efisien dalam penggunaan memori. Jadi, tujuan pengembangan dari simulator ini di mana simulator ditingkatkan untuk mendukung interaksi yang lebih dinamis melalui input berbasis perintah atau command based input serta mendukung pengelolaan materi yang fleksibel, yaitu terdapat 7 fitur utama yang akan dibangun secara bertahap, yaitu yang pertama menstruktur ulang simulator agar dapat membaca dan memproses perintah satu persatu dan dari pengguna melalui STDN, kemudian menambahkan data mahasiswa secara dinamis ke dalam sistem, kemudian menambahkan data mata kuliah secara dinamis ke dalam sistem, kemudian menampilkan semua data mahasiswa yang tersimpan, kemudian menampilkan semua data mata kuliah yang tersimpan, kemudian mencari data mahasiswa berdasarkan ID dan mencari data mata kuliah berdasarkan code. Jadi kita di sini yang pertama masuk kepada tantangan yang pertama, di mana di sini aku menginclude pustaka dasar, yaitu di mana studio.h buat fungsi input output seperti printf dan fgets, kemudian studiolib.h biasanya buat konversi string ke integer, alokasi memori dan lain-lain. Kemudian string.h karena aku butuh strip copy, strip kompilator dan lain-lain untuk manipulasi string. Kemudian aku mendefinisikan konstanta di mana di sini maksimal mahasiswa yang bisa disimpan yaitu 100, kemudian maksimal panjang satu baris input string dari user 256 karakter. Kemudian untuk struktur mahasiswa di mana di sini aku bikin template data mahasiswa, yaitu untuk ID-nya itu adalah name nama lengkap, year untuk tahun masuk, studi program untuk jurusan atau prodi, kemudian GPA untuk IPK mahasiswa bertipe float. Kemudian untuk deklarasi array dan counter di mana aku bikin array student untuk menyimpan semua data mahasiswa yang dimasukkan, lalu student count untuk tahu jumlah mahasiswa yang tersimpan. Kemudian untuk fungsi create student di mana fungsi ini dipanggil saat aku ingin menambahkan mahasiswa baru, tapi dicek dulu kalau student count sudah maksimal 100, dia langsung keluar atau return, akhirnya tidak bisa tambah lagi. Jadi setelah mahasiswa berhasil ditambahkan, jumlah mahasiswa atau student count ditambah 1. Kemudian untuk fungsi print student di mana ini adalah fungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa. Jadi aku pakai for dari 0 sampai student count, kemudian lalu tiap mahasiswa dicetak dalam format ID, name, year, studi program, GPA. Dengan GPA ditampilkan 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk integer mainnya di sini untuk fungsi main aku siapkan line untuk menampung setiap baris input dari user, misalnya perintah create student. Jadi menggunakan fgets untuk ambil input dari user, lalu karakter n-nya atau new line di akhir stringnya dihapus karena fgets otomatis menyimpan new line. Jadi jika input diawali dengan create student pagar, maka aku akan parsing data mahasiswa. Jadi aku pakai struct untuk memisahkan data berdasarkan tanda pagar, kemudian data yang dipisah yaitu ID, name, year, dan studi program. Jadi kalau perintah adalah print student, maka aku panggil print student. Loop akan terus jalan sampai input habis. Kemudian program selesai saat mainnya selesai. Jadi kesimpulannya untuk create student menyimpan data mahasiswa baru, print student untuk menampilkan semua mahasiswa yang sudah disimpan, kemudian menerima input dari user dan memanggil fungsi yang sesuai. Jadi di sini kita bakal mencoba code ini, di mana input yang diinginkan adalah sebagai berikut. Jadi
kita bakal menterminalkannya sebentar. Jadi kita akan menterminalkannya GCC min O P P01.c. Jadi di sini kita bakal memasukkan inputan seperti create student. Kemudian print student. Maka tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjut lagi, create student. Kemudian print student. Maka tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan kepada tantangan yang kedua. Dimana untuk tantangan yang kedua ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk tantangan yang kedua ini dimana di sini seperti sebelumnya aku pakai library standar. Kemudian di sini aku atur maksimal mahasiswanya sama dengan 100, maksimal mata kuliah 100, dan maksimal panjang satu baris 256 karakter. Kemudian sama seperti di tantangan yang pertama, ini adalah data mahasiswa. Kemudian untuk struktur mata kuliah di sini aku mulai simpan data mata kuliah dari tiap mata kuliah, yaitu untuk kode matkul misal IF123, kemudian nama matkulnya pakai name, kemudian kreditnya adalah jumlah SKS, kemudian grade itu merupakan nilai huruf, contohnya A, AB gitu, dan lain-lain. Kemudian untuk array dan counter di sini sama seperti mahasiswa, aku simpan semua data mahasiswa, aku simpan semua data mata kuliah di array course dan course count untuk mencetak jumlahnya atau melacak jumlahnya. Kemudian untuk create student, jadi di sini untuk create student saat aku manggil fungsi ini, dia akan menyimpan data mahasiswa ke array student dan naikkan jumlahnya menggunakan student count. Kemudian untuk print student ini menampilkan semua data mahasiswa yang ada dan formatnya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk print course di sini, fungsi print course ini adalah untuk menampilkan semua data mata kuliah. Kemudian untuk main function sama seperti sebelumnya, aku siapkan buffer line buat menampung input menggunakan char line, max line. Kemudian untuk baris ini, dimana di sini ambil input berdasarkan baris demi baris, lalu buang karakter new line. Kemudian untuk create student di sini cek perintah create student. Jadi jika input adalah create student hashtag, maka aku parsing input jadi 4 bagian, yaitu ID, nama, tahun, dan prodi. Lalu aku panggil create student untuk simpan datanya. Kemudian untuk create course, jadi kalau inputnya create course hashtag, aku parsing 4 bagian, yaitu kode, nama, jumlah SKS, dan nilai. Jadi SKS dikonversi dari string ke integer dengan atoy lalu disimpan
depan lewat create course. Kemudian untuk cek perintah print student dan print course. Jadi jika input print student atau print course langsung ditampilkan data sesuai fungsi. Jadi untuk print student menampilkan semua mahasiswa, print course untuk menampilkan semua mata kuliah. Jadi kita bakal menguji coba tantangan yang kedua ini. Jadi untuk ini kita bakal masukkan inputan jadi kita di sini masukkan create student. Maka outputnya adalah sebagai berikut. Kemudian lanjut lagi. Nah, maka outputnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita bakal melanjutkannya menggunakan create course. Kemudian print course. Kemudian kita lanjut lagi create course. Maka tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk tantangan yang kedua ini fungsinya berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjut untuk tantangan yang ketiga. Jadi untuk tantangan yang ketiga ini pustaka yang sudah aku pakai sebelumnya seperti studio.h, stdlib.h dan sling.h sesuai fungsinya. Kemudian untuk konstantanya di mana maksimal studentnya adalah 100, mata kuliahnya 100 dan panjang baris inputnya 256 karakter. Kemudian untuk struktur mahasiswa di mana template data mahasiswa sama seperti sebelumnya. Kemudian struktur mata kuliah juga sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk array dan counter merupakan tempat menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian untuk create student menyimpan data mahasiswa baru. Print student menampilkan semua data mahasiswa dengan format yang sama.
Course untuk menyimpan data dan menampilkan data mata kuliah, kemudian untuk find student. Nah, yang ini tujuannya mencari mahasiswa berdasarkan ID yang diketik. Jadi aku pakai loop untuk periksa satu-satu, kalau cocok langsung tampilkan data. Jadi kalau tidak ketemu sampai akhir, aku tampilkan pesan tidak ditemukan. Kemudian untuk main functionnya di mana di sini siapkan variabel untuk membaca input baris per baris. Jadi di sini ambil input dari user lalu buang nilai di akhir string. Kalau input create student pagar parsing dan buat mahasiswa. Kemudian kalau inputnya create course pagar parsing dan buat mata kuliah. Jadi kalau inputnya find student by ID, aku ambil ID setelah karakter ke-19 dan langsung panggil find student by ID. Jadi di sini kita bakal menguji coba code ini. Jadi sesuai dengan inputan yang bakal kita masukkan sesuai modul. Masuk ke terminal. Jadi gcc min o h maaf saya salah masukkan. Jadi ini kita hapus saja, kita ulang terminal gcc info. Nah, di sini kita bakal masukkan ulang, yaitu create student, kemudian print student, kemudian create course, print course, dan terakhir kita masukkan find student by ID. Maka keluarannya adalah berikut. Untuk course jadi kita create course. Nah, kita lanjut lagi.
Nah, kemudian kita lanjut find student by ID. Nah, jadi di sini mahasiswanya nggak ditemukan karena tidak ada. Kita di sini menggunakan NIM sebagai berikut. Tapi kita coba lagi. Maaf. Nah, maka hasilnya akan mengeluarkan Wirosablen. Kemudian kita lanjut lagi untuk tantangan yang keempat. Jadi untuk tantangan yang keempat untuk tantangan yang keempat ini kita punya library seperti yang kita gunakan sebelumnya, yaitu studio.h, studiolib.h, dan string.h. Kemudian maksimal studentnya adalah 100, max course-nya 100, dan max length-nya 256. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Kemudian struktur mahasiswanya juga masih sama, dan struktur mata kuliahnya juga masih sama. Jadi untuk array dan counter ini menyimpan melacak jumlah mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian untuk bagian fungsi menambah mahasiswa, di mana untuk create student fungsi ini buat menambah mahasiswa baru ke array student. Kemudian untuk create course untuk print student untuk menampilkan semua mahasiswa yang ada. Kemudian untuk create course itu untuk tambah dan tampilkan data mata kuliah. Kemudian untuk find student ini untuk kalau misalnya di sini kan menambahkan font sama dengan 1, jadi supaya tahu kalau dia itu nggak ketemu. Semisal ada ID yang nggak ada sesuai data yang kita masukkan. Kemudian untuk find course ini, jadi di sini untuk find course aku bisa cari mata kuliah berdasarkan kode seperti find course by code hashtag IF123 kayak gitu. Kemudian untuk integer main di sini kita menyiapkan buffer input baris, kemudian ambil input 1 baris, dan kemudian setelah itu seperti biasa, dan kita juga di sini menggunakan print student, find student, find course. Jadi di sini kesimpulannya kalau find student by ID itu cari mahasiswa berdasarkan ID, dan find course by code cari mata kuliah berdasarkan kode. Jadi pada tantangan yang keempat ini kita bakal mencari
mata kuliah berdasarkan kode. Kalau tadi tantangan 3 kan kita mencari mahasiswa berdasarkan NIM-nya kan, kayak gitu. Jadi kita bakal menguji coba tantangan ini. Nah, jadi di sini kita bakal menguji cobanya. Nah, dari sini kita bakal kembali memasukkan create student, kemudian create course, print student, print course, dan find student by ID, dan yang terakhir find course by code. Kemudian kita print student, lanjut create student lagi. Dan print student. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lanjut untuk create course. Kemudian print course. Nah, lanjut lagi create course. Menggunakan mata kuliah prosedural programming. Kemudian kita print course. Kemudian kita lanjut lagi menggunakan find student by ID. By ID menggunakan 12 S2 2999. Maaf, saya salah ketik find student. Maaf, saya salah ketik lagi. Student.
nggak ditemukan. Kemudian kita lanjut lagi, semisal find student by jumlah S2 19 S2 2998 juga nggak ditemukan, karena di sini kita memasukkan inputan yang nggak ada di dalam datanya. Jadi kalau misalnya kita masukkan lagi find student by ID step 12 S2 2998, maka keluar hasilnya yaitu Jaka Sembung. Itu NIM-nya Jaka Sembung, tahunnya, terus prodinya, dan nilai mata kuliahnya. Kemudian kita sini find course by code. Kita masukkan 10 S1002. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kalau misalnya kita masukin lagi ke find course S10 mata kuliah dengan code ini nggak ditemukan, karena kan tadi kita nggak ada memasukkan inputan seperti ini. Jadi untuk tantangan 4 ini merupakan kode yang sempurna untuk praktikum ini. Baik, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.